Pada kesempatan kali ini, Mr. Search Channel akan men-sharing tentang cara bagaimana prosedur pembuatan akun tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Halo Mr. Friends, senang jumpa kembali untuk semuanya. Stay setia selalu di channel ini dimanapun kalian berada. Sebenarnya untuk masa pembuatan akun sampai dengan finalisasi data telah berlangsung sejak beberapa waktu belakangan. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih juga terdapat banyak para tenaga-tenaga non-ASN yang belum dapat membuat akun sampai dengan tahap finalisasi, sehingga data-data mereka belum terbaca pada sistem pendataan tenaga non-ASN pada tahun 2022 ini. Nah, oleh sebab itu, Mr. Search Channel akan men-sharing kepada Mr. Friends semua tentang bagaimana cara pembuatan akun tenaga non-ASN untuk pendataan tenaga non-ASN pada tahun 2022. Silakan simak terus video ini sampai dengan selesai agar nantinya kalian berhasil membuat akun pendataan tenaga non-ASN 2022 ini sampai dengan tahap finalisasi. Check it out. Ya, Mr. Friend, sebelum kita melanjutkan ke tahap registrasi ataupun pembuatan akun pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini, terlebih dahulu kalian persiapkan dokumen-dokumen yang nantinya akan kita gunakan pada saat melakukan pendaftaran atau pembuatan akun pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini. Di antaranya yaitu kartu keluarga, kemudian KTP, pas foto kalian, pas foto dengan latar biru berukuran 4x6, lalu alamat email yang aktif dan nomor handphone yang aktif. Selain itu juga kalian persiapkan dokumen ijazah kalian, ijazah terakhir, lalu persiapkan siapkan SK pengangkatan kalian dari instansi di mana kalian bekerja, lalu rekening koran dalam bentuk file berformat PDF. Ya, Mr. Friend, sebelum kita membahas tentang cara pembuatan akun, terlebih dahulu di sini saya memberikan informasi seputaran pendataan tenaga non-ASN. Sebenarnya pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini untuk apa dan siapa saja yang akan didata? Nah, dikutip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia, bahwasanya pendataan tenaga non-ASN ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Lalu siapa saja yang wajib untuk membuat akun pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini, yaitu para tenaga kerja yang sedang bekerja di lingkungan pemerintahan baik provinsi maupun daerah yang statusnya di luar PNS ataupun P3K. Mereka yang diangkat dengan surat keputusan oleh pimpinan instansi tersebut dan mendapatkan upah yang bersumber dari APBD ataupun APBN, dan sekurang-kurangnya telah bekerja selama minimal 1 tahun pada instansi tersebut. Dan pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini dimaksudkan oleh Menpan RB RI untuk melakukan pemetaan di kemudian nanti dengan melihat jumlah keseluruhan tenaga non-ASN di seluruh daerah di Republik Indonesia beserta dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut. Di antaranya yaitu Surat Menteri Pan RB bernomor B/11-SM.01.00/2022, dan mekanisme pendataan tenaga non-ASN 2022 ini dilakukan secara online, dan prosedur pembuatannya terbagi atas 2 tahapan, yaitu melakukan pembuatan akun dan login dengan melengkapi data diri.
Jadi terlebih dahulu pastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin pada instansi di mana Anda bekerja. Kemudian kita melakukan pengecekan identitas. Jika identitas kita telah terdata oleh admin instansi, maka selanjutnya kita dapat melengkapi data dengan mengupload KTP dan pas foto. Selanjutnya kita dapat mencetak kartu informasi pendaftaran. Selanjutnya pada tahapan kedua, kita melakukan login setelah kita membuat akun. Kemudian kita mengisi biodata, kemudian mengupload ijazah, lalu melengkapi data riwayat, lalu kita melakukan view resume, kemudian kita dapat mencetak kartu pendataan. Jika kita telah mencetak kartu pendataan, maka pendataan tenaga non-ASN kita statusnya telah selesai alias sudah lengkap. Dan Mr. Fan, langsung saja kita masuk ke tutorial untuk tahapan yang pertama, yaitu pembuatan akun. Jadi setelah admin instansi mendaftarkan data diri Anda, selanjutnya kalian silakan masuk ke situs pendataan tenaga non-ASN 2022 sebagai berikut. Jika telah terbuka seperti ini, selanjutnya kalian klik buat akun, maka akan terbuka tampilan seperti ini. Ya, kalian silakan lengkapi saja semua kolom-kolom yang tersedia. Jika kamu sudah mengisi semua kolom, kemudian jangan lupa untuk mengisi kode CAPTCHA atau kode keamanannya. Lalu silakan klik lanjutkan. Setelah itu akan terbuka kolom berikutnya di mana kita diminta untuk mengupload KTP dan juga pas foto. Kemudian di bawah gambar contoh KTP ini kalian silakan klik pilih file, lalu silakan pilih foto KTP di dalam perangkat smartphone kamu. Kemudian silakan tunggu proses penguploadannya sampai dengan foto KTP kamu berhasil terupload seperti ini. Lalu klik tombol baiklah yang berwarna biru ini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengunggahan foto yang berukuran 4x6 dengan latar biru. Pada bagian contoh pas foto ini kalian silakan klik tombol pilih file, kemudian silakan unggah pas foto yang terdapat pada perangkat smartphone kamu dan tunggu proses uploadnya sampai dengan selesai. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya, kemudian kita akan membuat password atau kata sandi untuk akun pendataan tenaga non-ASN kita. Jika kamu telah membuat kata sandi, kemudian silakan klik lanjutkan, maka selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan ulang data. Halaman pengecekan ulang data ini akan terbuka. Di sini kita dapat mengoreksi kembali data-data yang telah kita masukkan sebelum terlanjur kita menyimpan data-data. Jadi sebelum kita menyimpan data, pastikan terlebih dahulu bahwasanya data yang telah kita masukkan ini telah benar. Jika data-data yang kita masukkan telah benar, kemudian klik proses pembuatan akun. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini untuk mengkonfirmasi apakah data yang kita isi telah sesuai. Jika telah sesuai, maka kamu silakan klik saja iya. Setelah itu kita sudah dapat mencetak kartu informasi pendataan. Kita klik yang bagian biru ini, lalu kartu informasi pendataan kita akan terdownload secara otomatis seperti ini tampilannya. Ya, Mr. Fan, tadi itu untuk tahap 1 telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita memasuki pada tahap kedua, yaitu proses login dan pengisian data diri atau melengkapi data diri. Langsung saja kita klik tombol di bawah ini. Ya, di sini kita tinggal melakukan login dengan memasukkan nomor induk kita atau NIK dan memasukkan password sesuai yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik saja tombol masuk. Maka yang pertama akan terbuka adalah kolom pengisian biodata kita. Jadi di sini kita tinggal mengisi atau melengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Kalian silakan lengkapi data-data diri Anda pada kolom-kolom yang kosong ini sampai kamu menemukan tombol untuk mengunggah ijazah terakhir. Kemudian silakan lakukan unggah file ijazah kalian yang berformat PDF. Silakan kalian cari lokasi penyimpanan di dalam perangkat smartphone kamu, lalu silakan upload dan tunggu proses penguploadannya sampai dengan proses penguploadan berhasil dilakukan seperti ini.
Jika proses unggah ijazah telah selesai, selanjutnya silakan periksa kolom-kolom ke bagian bawah, kemudian masukkan kode CAPTCHA, lalu klik selanjutnya. Lalu akan terbuka menu selanjutnya, yaitu pengisian tentang detail pekerjaan atau riwayat pekerjaan. Biasanya pada bagian ini admin pada instansi telah mengisi beberapa riwayat pekerjaan. Kita juga dapat menambahkan riwayat di sini, riwayat pekerjaan, kemudian melakukan unggah bukti pembayaran dan unggah SK. Pada kolom bukti pembayaran ini silakan kalian klik tombol unggah, lalu silakan pilih folder penyimpanan di dalam perangkat smartphone kamu. Kemudian silakan cari file bukti pembayaran yang berbentuk format PDF, kemudian lakukan unggah. Demikian juga hal yang sama lakukan pada kolom SK, lakukan unggah SK dengan file berformat PDF. Setelah proses unggah file baik rekening koran atau bukti pembayaran dan juga SK, lalu silakan gulir ke bagian bawah, lalu klik tombol selanjutnya. Maka selanjutnya kita akan memasuki pada halaman resume. Pada bagian ini kita akan diminta untuk meninjau kembali semua data-data yang telah kita inputkan sebelum-sebelumnya. Jika semua data telah benar, kita dapat melakukan checklist atau centang pada kolom-kolom yang ada ini sampai dengan selesai. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan tanggal mulai awal bekerja pada instansi pemerintah di mana kalian bekerja. Lalu nominal gaji yang diterima terakhir ya, silakan kalian inputkan pada kolom ini tanpa menggunakan huruf ataupun tanda baca. Jika telah selesai, silakan scroll ke bagian paling bawah, kemudian jangan lupa untuk menceklis. Kemudian silakan akhiri proses pendataan. Perhatikan di sini sebelum Anda dapat melanjutkan, di sini ada peringatan bahwa setelah pendataan diakhiri dan diproses, maka Anda tidak bisa mengubah data terkait pendataan seperti biodata, riwayat pekerjaan, serta unggahan dokumen. Jadi pastikan kembali semua data Anda telah benar. Jika sudah sesuai, silakan kalian klik iya. Dan kemudian akan terbuka kembali pada halaman resume, dan di halaman terakhir ini kita sudah dapat melakukan pencetakan kartu pendataan tenaga non-ASN. Silakan gulir terus sampai bagian bawah hingga kamu menemukan tombol untuk melakukan pencetakan kartu pendataan tenaga non-ASN ini, yaitu tombol berwarna hijau paling bawah ini. Kemudian kita klik dan secara otomatis kartu ini akan segera terdownload ke perangkat smartphone kita. Maka seperti inilah tampilannya. Dan jika sudah seperti ini, Anda sudah dapat melakukan pencetakan kartu. Maka dengan demikian seluruh prosedur pembuatan akun Anda sampai dengan finalisasi telah berhasil, dengan status pendaftaran Anda sudah lengkap. Ya, Mr. Friend, demikianlah tadi mengenai tutorial singkat mengenai pendataan atau pembuatan akun dan pengisian data di dalam pendataan tenaga non-ASN pada tahun 2022 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyajian ini. Terima kasih telah menyimak video singkat ini, dan stay setia selalu di channel ini dimanapun kalian berada.